Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Dalam segala hal, Islam mengajarkan tata cara atau adab di dalam menjalankannya, seperti adat saat berada di kamar mandi dan juga berwudu. Masing-masing memiliki ajarannya sendiri. Di antara adat seseorang ketika berada di kamar mandi adalah tidak boleh berbicara mencakup ke dalam berbicara yang baik, seperti berzikir maupun berbicara yang tidak baik. Banyak ulama yang mengatakan bahwa hukumnya makruh atau mendekati dosa. Maka dianjurkan untuk kita untuk berdiam atau paling kita berdehem ketika di kamar mandi. Kemudian bagaimana apabila seseorang berwudu di dalam kamar mandi? Apakah diperbolehkan? Dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan juga tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur." Salah satu syarat sah sholat yakni berwudu. Bahkan perlu diperhatikan betul cara mengambil wudu yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini lantaran mengambil wudu dengan cara yang benar akan mempengaruhi sah tidaknya ibadah sholat kita. Maka dari itu perlu diperhatikan cara membasuh bagian-bagian tubuh, terutama yang wajib dibasuh dengan air, seperti tangan yang harus sampai ke siku dan kaki yang harus membasahi mata kaki. Berwudu merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk bersuci. Bersuci selain menggunakan air, berwudu juga bisa menggunakan debu jika di dalam kondisi tertentu. Berwudu bisa dilakukan di mana saja, yang terpenting terdapat aliran air untuk membasuh diri. Namun khususnya bagi anak kos atau dalam kota-kota besar, sebagian orang tidak memiliki tempat khusus untuk berwudu di dalam rumahnya, sehingga kebanyakan dari mereka melakukan wudu di kamar mandi, di mana kamar mandi tersebut juga terdapat tempat buang hajat. Islam mengatur hal-hal dalam kehidupan seperti memakai pakaian, hingga makan dan juga minum. Termasuk mengambil wudu juga menjadi serangkaian kegiatan yang dijalani setiap umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa aturan-aturan tersebut sangat memberatkan. Mereka selalu berpegang pada kata-kata Allah itu tidak memberatkan umatnya. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, aturan-aturan itu dibuat bukan tanpa alasan, tetapi supaya kita lebih baik lagi dalam beribadah, dan juga yang paling utama, aturan-aturan itu semua dibuat berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kalau kita mengaku percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka lakukanlah apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Adapun adab-adaban di dalam berwudu juga diatur sedemikian rupa di dalam Islam. Apabila seseorang di rumahnya tidak memiliki tempat khusus untuk berwudu, sehingga mengharuskan berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya,
apakah hal yang demikian diperbolehkan? Apakah boleh membaca bismillah ketika di dalam kamar mandi tersebut? Lalu bagaimana dengan bacaan doa sesudahnya? Apakah boleh dibaca di dalam kamar mandi? Itu semua adalah hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Mengenai hukum berwudu di kamar mandi adalah diperbolehkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan hal tersebut ketika beliau mandi junub. Namun harus tetap menjaga adab-adab ketika kita masuk dan keluar dari kamar mandi, yaitu membaca doa sebelum masuk kamar mandi, kemudian masuk dengan kaki kiri, setelah itu keluar dengan kaki kanan. Tetapi tidak harus membaca doa keluar kamar mandi apabila memang hanya berwudu dengan tanpa buang air besar atau air kecil di tempat tersebut. Mengenai hukum membaca bismillah di kamar mandi yang ada WC-nya ketika berwudu, menurut sebagian ulama hal itu juga diperbolehkan. Walaupun ada hadis yang melarang untuk berzikir dan membaca Al-Quran di dalam WC. Adapun poin penjelasannya adalah membaca bismillah merupakan sunnah yang sangat ditekankan sebelum berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada solat bagi yang tidak ada wudu, tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sehingga di dalam hal ini ada sebuah kaidah yang dipegang oleh ulama bahwa perintah lebih didahulukan daripada larangan. Jadi perintah untuk membaca bismillah ketika berwudu lebih diutamakan untuk dikerjakan. Karena jika tidak melakukan hal itu, maka wudunya tidak sah. Meskipun ada hadis yang melarang untuk berzikir atau membaca Al-Quran di dalam WC, tetapi untuk doa sesudah wudu, sebaiknya dibaca setelah keluar dari kamar mandi. Karena perintah untuk membaca doa sesudah wudu tidak sama seperti perintah membaca bismillah. Maka dalam hal ini, sebaiknya doa sesudah wudu dibaca ketika sudah berada di luar kamar mandi, agar tidak terkena larangan berzikir di kamar mandi. Namun dari sekian banyak ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang memakruhkannya, tetapi bukan makruh berwudu di kamar mandinya, tapi makruh dalam melafalkan doa-doa di kamar mandi. Mereka berpendapat jika memungkinkan lebih baik wudu di luar kamar mandi. Namun apabila terpaksa, maka hukumnya berwudu di dalam kamar mandi adalah mubah atau diperbolehkan. Sedangkan untuk membaca lafaz zikir atau doa di kamar mandi, hukumnya makruh atau mendekati dosa. Namun, jika zikir dan doa di dalam hati tetap diperbolehkan. Adapun terkait kesunahan berdoa setelah berwudu, solusinya ialah membacanya pada saat keluar dari kamar mandi. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum wudu di kamar mandi adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan catatan, bacaan doa atau zikir dilakukan di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.